ahaqqun nasi bil imamah. Manusia yang paling berhak untuk menjadi imam. Ya. Ahaqqun nasi bil imamah al-wali al-hakim mutlaqan. Yang paling berhak untuk menjadi imam itu adalah wali. Ya. Wali itu bukan wali aulia Allah yang itu. Wali di sini pejabat selevel gubernur, ya, itu wali, penguasa. Kalau dia memang orangnya alim, karena kalau dalam sistem Islam namanya wali, gubernur itu kan dites oleh Rasulullah. Seperti Sayyidina Mu'adz bin Jabal mau diangkat jadi wali di Yaman. Ya, ditanya oleh Rasulullah, engkau mau mutusin dengan apa? Kata Sayyidina Mu'adz, dengan kitabullah. Ya, kalau tidak engkau dapati persoalan itu hukumnya dalam kitabullah, aku putuskan dengan sunnah Rasulullah. Kata Nabi, kalau tidak dapat lagi, ya, baru kemudian ajtahidu bi ra'yi. Aku akan berijtihad dengan ra'yuku. Artinya apa? Penguasa ini mesti ngerti itu hukum-hukum syariat. Sehingga dalam bab fikih kalau memang dikatakan yang paling berhak menjadi imam itu adalah wali, ya, penguasa daerah, maka memang status penguasa daerah itu orang yang faqih, orang yang ngerti hukum Islam. Dan dia paling afdol di situ. Ya, kalau jadi gubernur, jadi bupati, bacaannya ndak karu-karuan, ya ndak bisa. Summa sakinul baiti mutlakon. Kemudian yang kedua levelnya itu adalah yang tinggal di rumah secara mutlak. Jadi kalau ada misalnya kita ke rumah Pak Haji misalnya, sholat di situ, yang paling afdal ya Pak Haji jadi imamnya, jadi imam di rumah itu. Illa mu'iral bait, kecuali ya yang meminjamkan yang meminjami rumah, fa innahu ahaqqu min musta'irihi. Dia lebih berhak dari yang meminjam. Jadi ini dipinjami rumah. Nah, ketika sholat di situ yang meminjamkan ini lebih berhak jadi imam. Wa kadzalika as-sayyidu fahuwa ahaqqu min 'abidihi ghairil mukatab. Begitu juga tuan itu lebih berhak menjadi imam daripada hambanya, ya, hamba atau budak yang bukan budak mukatab. Ini urutannya. Kemudian imamatul masjidi wa ghairih. Imam masjid dan yang lainnya. Al-aula biha al-imamur ratib alladzi min qibalil hakim. Yang paling utama itu imam di masjid itu adalah imam ratib, imam yang diangkat, ya, alladzi min qibalil hakim, yakni oleh penguasa. Ya, kalau ada kayak di Turki itu imam-imam itu digaji, diangkat, sehingga memang tetap. Ya, kita lihat ke beberapa masjid itu bacaannya ya bagus-bagus. Itu lebih afdal, ya. Kemudian fi ghairi wujudil wali, pada kondisi tidak adanya wali. Kalau ada wali atau tadi pejabat, ya, gubernur atau bupati, ya, dia lebih berhak, apalagi kepala negara. Suma al-afqah, ya. Kemudian level berikutnya orang yang paling ngerti fikih, ya. Suma al-aqra, kemudian yang paling baik bacaannya, ya. Aqra ini ada dua pendapat. Pertama yang bacaannya paling sahih, yang kedua paling banyak hafalannya, ya. Jadi lebih didahulukan orang yang ngerti hukum fikih daripada yang bagus bacaannya. Bacaannya sama-sama standar, ya. Tapi ini bagus, ini agak kurang. Tapi dari sisi mengerti hukum fikih lebih paham yang
satu, maka yang lebih paham fikih ini yang didahulukan jadi imam. Kenapa demikian? Karena memimpin sholat berjamaah itu perlu pengetahuan. Kalau ada kondisi tertentu, ya kadang tidak tahu gimana imam, misalnya lupa tasyahud awal, sudah berdiri, makmumnya ngingetin subhanallah misalnya. Mestinya kalau sudah berdiri kan tidak usah duduk lagi. Nah ini bab fikih. Ya. Sujud sahwi yang enggak, nah nanti itu bab fikih. Ya, lebih afdal yang ngerti fikih daripada yang bacaan bagus. Ada yang kemudian kita lihat sholat ini, sholat id, baca takbir kan 7 kali, lupa itu 7 kali itu. Ya. Harusnya kan enggak apa-apa itu. Tapi ini dilakukan sujud sahwi. Nah gimana itu, jamaah kan bingung juga. Harusnya enggak usah sujud sahwi. Lupa takbir intikal, ya takbir itu. Enggak usah setelah rukuk kemudian baca takbir lagi juga enggak usah. Itu bagian terkait fikih. Soma al-aura, kemudian yang paling warok, yakni paling hati-hati di dalam halal haram, ya. Suma as-sabiqu ilal hijrah, kemudian orang yang paling dahulu hijrah, ini pada masa Nabi dulu ya. Au ahadu abaihi, atau salah satu orang tuanya itu lebih dahulu hijrah, ya. Maka dia lebih utama jadi imam. Summa as-sabiqu ilal Islam, kemudian yang lebih dulu masuk Islam. Summa an-nasibu, kemudian yang nasabnya lebih bagus. Jadi nasab itu tetap ada hitungannya. Ya, sehingga kalau sekarang ada yang menjelek-jelekin nasab tertentu, maka ya enggak pas itu. Nasab itu masih ada hitungannya, tapi levelnya memang di bawah keilmuan tadi. Summa hasanul dzikri, kemudian orang yang bagus sebutannya, yakni dikenal baik. Summa nadhifus saub, kemudian bajunya yang paling bersih. Ya, summa nadhiful badan, kemudian badannya yang paling bersih. Summa thayyibus son'ah, kemudian level berikutnya yang pekerjaannya paling baik. Jadi di dalam Islam, ya kalau pekerjaannya banyak bersinggungan dengan najis, itu dianggap dalam bab fikih itu kurang bagus. Walaupun ya ndak haram, ya. Tapi dalam hal imam nanti diposisikan lebih bagus yang pekerjaannya lebih bagus. Ya. Ngajari Al-Quran, ini kan bagus pekerjaan. Summa hasanus saut, ya. Kemudian yang suaranya paling bagus. Suaranya bagus, ya. Tentunya level bacaannya tadi sudah duluan ya. Ini kadang ada yang lebih mendahulukan suara daripada bacaan. Jadi bacaannya salah-salah tapi suaranya bagus. Lebih didahulukan, ini ya enggak pas. Jadi tadi keilmuan dulu fikihnya, ya, bacaannya, baru suaranya. Summa hasanus surah, ya, kemudian yang bagus bentuknya, yang paling bungas pun diperhatikan itu. Ini sama-sama nih. Tapi yang satu ini bagus, tampan, ganteng misalnya ya. Lebih bagus jadi imam. Supaya apa? Salah satunya jamaah itu kan kadang senang lihat orang yang menyenangkan dilihat. Kalau ada yang wajah menakutkan itu ya belakangan dulu. Ini lari jamaah itu. Meskipun itu tidak menentukan tinggi rendahnya seseorang wajah itu. Fa inis tawau ukri'a bainahum. Kalau ternyata sama aja semua itu, maka diundi. Jadi sampai diundi ini ya. Ini terkait urutan-urutan imam dalam mazhab Syafi'i.